Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pertama-tama mari kita awali pengajian kitab fikih takrib ini dengan bacaan surat Al-Fatihah liridailah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, gimana kabarnya? Baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian fikih kita. Hari ini kita masuk pada kitab Thaharah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Kitab Thaharati utawi iki iku nerangake bab sesuci. Jadi ini terkait dengan sesuci. Kenapa sesuci itu penting? Karena sesuci ini menjadi bagian penting dalam peribadatan ala madhabis Imam Syafi'i, khususnya itu. Nah, cara bersuci itu gimana, Pak? Cara bersuci itu tidak hanya dari wudu, mandi, terus apa itu namanya peper, ya, yang pakai batu itu. Terus ada juga yang namanya tayamum. Nah, itu jadi itu semuanya. Akan tetapi yang paling sering digunakan itu adalah bersuci menggunakan media air. Ya, bersuci menggunakan media air. Kenapa begitu? Karena dalam penggunaan media air ini dianggap cara bersuci yang paling bersih di antara menggunakan media-media yang lain. Ini ada sejarahnya, tapi saya tidak berbicara terkait dengan sejarahnya karena keterbatasan waktu ya. Dan apa itu videonya tidak terlalu panjang. Almiyahu utawi pira-pira banyu allati yajuju at-tadhiru kang wenang apa at-tadhiru sesuci biha kelawan alati tadi. Sab'u miyahin iku ana 7 pira-pira banyu. Jadi air. Nah, ini menggunakan media air ya yang pertama. Itu ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa itu rupane? Ma'us samai. Rupane banyu udan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu bengawan sungai ya, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur ya, sumberan, wa ma'ul aini lan banyu sumberan, wa ma'us salji lan banyu salju. Nah, banyu salju nek nenggone Indonesia jarang bisa ditemukan itu. Wa ma'ul bardi lan banyu embun. Jadi ada 7 model air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sekalipun kalau dalam pembagian nanti ada pembagian al-ma'u mutlaq, ada al-ma'u thahir, ghairu mutahhir, ada ma'u thahir, mutahhir kan begitu. Nah ini. Tapi dari 7 itu semuanya itulah yang bisa digunakan untuk bersuci karena itu memang alamiah, bukan buatan. Ya, pada prinsipnya adalah alamiah, bukan buatan. Kalau sudah menjadi air kopi itu namanya air buatan, bukan air alamiah. Nggak ada tiba-tiba jadi air kopi, itu nggak ada, pasti buatan.
Nah, jadi di sini yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci adalah air-air yang masih alami, sekalipun rasanya rodok beda kayak air laut tadi ya, air segoro. Nah, itu boleh tetap, tapi karena memang alamiahnya dia itu asin ya, airnya asin. Oke. Summal miyahu mongko kari-kari utawi banyu ala arbaati aksamin iku ing ngatasé papat pira-pira werna pembagian. Pertama niku napa? Tahirin, mutahhirin. Iku banyu suci kang nucekake. Ghairu makruhin kang ora makruh istimaluhu apa nggunakake banyu iku mau tahir mutahhir. Loh, jadi ada air yang suci dan bisa digunakan untuk menyucikan. Apa itu, Pak? Wa huwa utawi ma'u tahhir mutahhir iku al-ma'ul mutlaq, iku banyu kang mutlak. Jadi banyu tahhir mutahhir itu banyu yang masih alami. Belum kecampuran opo-opo. Belum kecampuran glukosa, belum kecampuran fruktosa, juga belum kecampuran kopi. Jadi air kopi ya, itu sudah bukan ma'ul mutlak itu. Ya, jadi ma'ul mutlak itu masih air asli. Ya, air sumur, air sungai, air salju, air laut, air laut masih asli itu semuanya. Wa tahirin lan banyu kang suci, mutahhirin kang nucekake, tetapi kalau tadi tahir mutahhir ya juju istimaluhu, nah sekarang makruh istimaluhu, tapi makruh gunakno banyu iku. Ya iku piye? Iku banyu apa iku, Pak? Wa huwa utawi tahir mutahhir makruh istimaluhu, makruh istimaluhu iku al-ma'ul musyammas, iku banyu kang den panasi srengenge. Jadi banyu yang dijemur di bawah terik matahari, panas itu. Nah, maka itu ya benar suci mensucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Oke, selanjutnya wa tahirin lan banyu suci ghairi mutahhir kang ora nucekake li ghairihi maring liyane banyu. Rupane apa? Wa huwa utawi banyu tahir ghairu mutahhir iku al-ma'ul musta'malu, iku banyu kang wis den gunakake, wal mutaghayyiru lan banyu kang wis owah bi mukhalatahu kelawan sebab barang kang nyampuri ing banyu iku mau minat tahirati saking pira-pira perkara kang suci. Nah itu. Jadi dia itu banyune wis benar masih suci, tidak kemudian berubah menjadi najis, itu bukan. Akan tetapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya banyu sing wis pernah digunakan, jadi air yang sudah pernah digunakan untuk berwudu, cuci tangan atau raup atau mandi sekalipun itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau perkara-perkara yang kecampuran dengan perkara yang suci lainnya, seperti tadi air kopi kan ya suci ya, air susu, air sprit atau apa itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah ada mukhallitnya ya, jadi ada yang mencampuri, sudah kecampuran. Lah terus piye, Pak? Nah ini penting. Karena ukuran mustakmal, ini saya berbicara terkait dengan mustakmal, ini terkait dengan ukuran dari air itu sendiri. Kalau dalam Syafi'iyah itu dibatasi 2 kulah. 2 kulah, kulatain. Jadi ada beberapa cara. Nah, biasanya di pondok itu kan air yang ada di jeding ya, di bak mandi itu digunakan mandi bareng-bareng ya, bahkan berulang kali ya, tidak mandi saja ya, digunakan untuk wudhu. Lah itu kan sudah digunakan untuk bersuci, Pak. Iya, tapi dia itu ukurannya sudah lebih dari 2 kulah ya,
kira-kira ya ukurannya ya sekitar 60 cm persegi ya, kubik nanti, jadi kira-kira segitulah itu ukuran 2 kulah. Karena ukurannya kulah masing-masing itu beda-beda, pokoknya pakai ukuran itulah. Nah terus kepiye Pak? Ya memang harus lebih dari 2 kulah kalau memang mau ngirit air. Cuman resiko itu biasanya begini, terkait dengan kebersihan lingkungan itu memang kurang terjaga. Misalkan satu orang kena penyakit kulit, wudhu di tempat itu, kemudian kumannya nyebar, ada orang lain ikut wudhu di tempat itu juga, akhirnya nyebar juga kumannya, akhirnya pada gudikan kabeh. Nah ini yang harus diubah polanya. Nah lebih baik model dialirkan saja airnya, jangan pakai bak mandi. Kecuali memang benar-benar terpaksa dalam arti air sudah nggak ada lagi, air memang susah. Tapi kalau air masih mudah ya kalau bisa dialirkan untuk menghindari penyebaran penyakit kulit, terutama yang ada di pesantren ini yang sering terjadi. Ya, oke. Jadi caranya dialirkan. Oke. Selanjutnya, wama in najsin, lan banyu kang najis. Yaiku apa? Wa huwal ladzi, yaiku rupane banyu halat kang tumiba banyu iku mau fihi ing dalem alladzi najasatun apa najis. Wa huwa litawi banyu iku mau dunal kulata ini iku kurang sangka kulah. Jadi air yang kejatuhan najis. Air karena dia itu sifatnya cair, nggak bisa ya, kalau dalam bahasa fisikanya itu partikelnya sangat lembut ya, mudah untuk berubah, maka ketika kena barang najis pasti otomatis menjadi najis. Nah, beda kalau benda padat karena partikelnya agak konstan tetap, dia nggak bisa berubah, maka yang najis ya hanya tempat yang kena najis tadi, sementara yang lain tidak. Jadi sehingga ketika ada benda padat ketibanan najis dibersihkan masih bisa. Tapi kalau air semuanya akan berubah menjadi najis. Ya, jelas caranya piye Pak? Ya, caranya harus disuling, dibuat disaring lagi lah sampai air itu menjadi air yang murni kembali. Ya, kalau dalam saringan alamiah itu ya air langsung masuk ke dalam tanah nanti akan masuk lagi ke dalam sumur nanti dinaikkan kembali. Ya, itu kan sudah menjadi air yang suci. Nah, karena sudah melalui proses penyaringan melalui tanah secara alami. Nah, itu. Nah, syaratnya air itu kurang dari 2 kulah. Nek luwih sangka 2 kulah ya ora najis. Misalkan ada air 1 bak mandi gede banget ya, di situ ketibanan atau kejatuhan kotoran cicak, maka tidak lantas air itu menjadi najis karena memang sangat kecil ya. Beda nek bak mandi niku kejatuhan kotoran kerbau ya, kotoran kerbau gede banget ya, otomatis akan berubah. Nah ini selanjutnya aukana utawa atau banyu iku mau kulata ini iku rong kulah. Fata goyaro mongko owah apa banyu iku mau wal kulatani utawi rong kulah. Oh cukup situ dulu. Fata goyaro mongko berubah. Jadi utawa ana rong kulah tetap berubah. Nah, berubah apane Pak? Gondone, rasane, warnane. Coba misal ada air 1 bak mandi, kemudian kejatuhan kotoran kerbau, kira-kira masih tetap jernih atau sudah berubah warnanya? Nah silakan dirasakan sendiri. Saya belum pernah sih ya, dan semoga tidak pernah gitu. Oke. Nah jadi kalau sudah berubah maka itu akan menjadi air yang air najis. Nah, air najis. Wal kulatani utawi air rong kulah. Khamsumi'ati ritlin iku 500 kati
Katindi bil Baghdadi kelawan kati bangsa Baghdad takriban ing dalam kira-kirane fil asohi ing dalam kaul keng luwih sahih. Nah, kira-kira ini ku pira, Pak? Ya kira-kira 500 kati Baghdad. Wah, iki problemnya di Indonesia itu kalau ngajar fikih. Kita selalu berbicara masalah kati Baghdad tapi tidak pernah bisa menunjukkan kati Baghdad itu. Ya hanya ada beberapa pesantren yang memiliki contoh. Ya, biasanya pesantren-pesantren yang memang sudah cukup gede lah ya. Itu dia memiliki contoh itu. Dari kati Baghdad ya dia tahu ini barangnya. Berbicara dinar ya tahu dinar itu barangnya semacam ini. Kan gitu. Beda kalau di sini. Kalau di sini kita hanya ngomong kati Baghdad, ya orang ngerti. Caranya ngerti ya Pak, ya sudah. Searching aja di Google, barangkali ada contohnya. Nah, kemarin ada sih, Anda cek aja Ridlu Baghdadin atau apa itu jenenge Kati Baghdad, bahasa Indonesia nggak apa-apa, nanti akan ketemu contohnya, tapi nggak bisa menyentuh barangnya karena hanya gambar. Ya, beda kalau di pesantren-pesantren yang sudah maju dia menggunakan itu disebutkan apa diadakan beneran barangnya. Nah itu, oke. Tambah satu bab lagi ya. Faslon utawi iki fasal. Wa juludul maitati utawi pira-pira kulite batang tadhuru iku bisa dadi suci dibagi kelawan den sama. Jadi setiap kulit dari bangkai binatang apapun itu bisa menjadi suci. Bukan berarti ketika menjadi suci itu kemudian halal, ya beda. Suci itu belum tentu halal. Kasusnya kayak seperti ini. Jadi tiba-tiba Anda punya kambing mati. Waduh, eman-eman kambingku ini mati, bisa dimanfaatkan. Tetap bisa dimanfaatkan. Apa yang dimanfaatkan Pak? Kulite. Kulite silahkan disamak. Kalau dulu masih sampai sekarang masih banyak ada tukang samak. Biasanya cara menyamai pakai sesuatu yang apa ya jenenge? Sesuatu yang rodok sepet ya. Rodok sepet. Pada intinya proses penyamaan kulit itu tadi itu memisahkan antara kulit dan daging. Katanya yang bisa membusuk itu dagingnya. Sehingga ketika daging membusuk dan masih nempel pada kulit, maka kulit juga akan membusuk. Nah, untuk menghindari proses pembusukan itu, maka daging harus dipisahkan. Karena apa ya jenisnya? Telur-telur larva itu dia akan lebih mudah untuk berkembang biak di daging. Nah, di situ sehingga daging akan cepat membusuk, maka harus disingkirkan dalam proses penyamaan sehingga kulit itu akan menjadi awet. Tapi ketika sudah suci ya jangan kemudian kamu jadikan kerupuk lulang, jangan ya, karena itu tidak halal, masih haram karena batang, karena bangkai. Nah, jadi dia itu hanya bisa dimanfaatkan sebagai misal kerajinan, sabuk, dompet, tas atau apalah, nah, itu masih bisa digunakan. Apakah seluruh kulit hewan yang mati Pak? Tidak. Illa jildul kalbi, kejaba kulite asu wal khinjiri lan celeng. Jadi jangan kemudian dapat bangkai babi. Nah, kemudian Anda sama kulitnya digunakan ya nggak bisa. Wa ma tawalladalan hewan tawallada kang lahir sangking anjing lan min huma sangking anjing lan celeng tadi au min ahadin utawa salah sijine. Wa adamul mayitati utawi balungi batang wa sya'ruha lan rambute batang najisun iku tetep najis ilal adami kejaba mayit. Nah, bukan ya istilah rada aluse mayite menungso, ora batange menungso nggih, tapi aluse nggih mayite menungso. Jadi mayite menungso itu dia tetap akan menjadi suci ya, tetapi tidak lantas kemudian menjadi halal tadi yang saya sebutkan ya. Jangan kemudian dimakan. Kalau tulang nggak bisa disucikan. Jadi tulang itu kalau sudah menjadi bangkai ya hukumnya najis. Rambut juga sama, kecuali manusia tadi. Nah itu faslun walaya jujud istimaluhu wallahu alam bisawab.
Nah, ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang bisa mengeksplorasi lebih jauh karena keterbatasan media ini. Dan kita akan sambung pada video yang akan datang berikutnya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.